seni. Dua bangga. Kalau seniman adalah dia sudah membuat karya bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan seniman. Untuk orang lain itu artinya Dua bangga, tak sadar tua, nak jadi apa? Kerja menggila, asyik berkubar di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Masutan, rumah penuh kenangan. Bang Yuja Chaniago. Selamat malam Bang, sehat? Malam. Baga, malam ini kita berada di malam yang luar biasa. Akhirnya bisa menantangkan Bang Yuja, seorang aktivis seni yang jauh di atas saya, bercimpung di dunia seni, bisa dikatakan itu salah satu guru saya. Betul Bang? Siap. Jadi Bang Yuja ini adalah induk-induknya seni tari di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satunya beliau lah nih, dan beliau sudah banyak mencetak penari dan mencetak karya luar biasa untuk Kalimantan Barat. Malam hari ini kita tidak ngomongin tari, tapi kita ngomongin jauh ide-ide apa yang ada di otak Bang Yuja. Bang, Ya. penting tidak sih Bang orang belajar seni itu Bang? Di masa sekarang nih Bang. Oh, sangat. Sangat. Sangat penting karena seni itu adalah bagian terbesarnya atau rasa. Ya, rasa. Ya. Jadi bagaimana orang yang tidak punya bisa merasakan sesuatu, ya susah kan. Jadi bagian terpenting dari seni itu rasa. Seni apa aja? Berarti penting lah nih orang belajar seni sekarang nih. Untuk mengenal rasa. Betul, sangat penting. Apalagi itu dimulai dari usia dini. Itu sangat bagus. Untuk apa tuh Bang? Untuk apa tuh orang agar bisa mengenal rasa? Banyak kan orang kan tidak pernah memikirkan bahwa aku belajar nih seni nih untuk agar bisa ABC. Ternyata di balik itu dia mengenal rasa. Untungnya apa sih Bang? Ya, dari beberapa yang saya literatur lah ya, yang pernah saya lihat. Kadang-kadang di luar negeri sendiri ya, yang seperti kota-kota maju itu, anak-anak usia dini itu sudah dimulai dengan tun ya. Tun itu adalah bunyi. Ya. Jadi apakah dia bunyi gitar, apakah dia bunyi piano, apakah dia bunyi detak jalan, apakah dia bunyi. Jadi dia ada reaksi gitu. Nah, reaksi itu yang membuatkan dampak rasa dalam diri dia. Rasa ini kan harus tumbuh terus. Nah, belum ada hubungannya dengan sebuah kesenian sebenarnya itu, tapi menimbulkan rasa itu. Nah, makanya kadang-kadang kita ada orang yang cuek, ada orang yang kurang responsif. Nah, itu menurut saya salah satunya rasa itu tadi. Tidak terlatihnya dari sejak usia dini hingga sampai besar dia tidak mengenal rasa dia sendiri. Tidak peka. Bisa dikatakan kayak gitu Bang ya? Iya. Dan merasa orang tidak diperhatikan. Yeah. Dan individualisnya lebih kuat. Karena betul. Dia tidak berlatih tentang rasa. Yeah. Oke. Apa beda rasa sama insting Bang? Rasa dulu baru timbul insting. Ketika sudah terlatih rasa, insting itu akan berjalan. Berjalan sendiri. Jadi dulu saya pernah membaca apa? Orang-orang dulu itu yang termasuk orang-orang pintar, ketika dianya memahami salah satu itu seni, itu golongan bangsawan, golongan orang-orang pintar, orang-orang yang mengenal seni. Ya. Apakah pintarnya itu tadi itu? Awalnya dari situ dulu. Rasa.
Rasa itulah yang menimbulkan segala sesuatu. Bang, ngelatih rasa kan tidak sebentar. Oh iya. Tidak bisa 2 tahun 3 tahun bang. Tidak bisa. Makanya Itu baru mengenal tun tadi tuh. iya. Mengenal badan kita, Iya. mengenal ketubuhan kita, Iya. belum mengenal telinga, Iya. mata, Mm-mm. dan sudah ke semuanya baru ke situ rasa. Rasa. Itu perlu lama tahunan bang. Dan itu fasenya tuh udah sampai di usia tertentu baru dia mengenal rasanya. Ya, jadi kan nanti rasa itu kan akan tumbuh sendiri dalam diri dia. Istilahnya yang saya bilang kenalkan dengan tone, kenalkan dengan bunyi. Ya, contohnya di yang saya bilang tadi beberapa negara dari usia dari balita, dari bayi gitu. Dengan bunyi itu dia akan bereaksi. Ya. Akan bereaksi. Apa ini? Nah, makanya kan dia punya indera. Punya indera. Nah, bunyi-bunyian itu dimasukkan oleh indera telinga dia. Kemudian baru dia bekerja secara instingnya dia. Insting dulu, belum ada, karena dia masih bayi kan. Instingnya dulu baru jalan. Nah, nanti semakin lama semakin besar karena dia sudah akal pikirannya jalan, baru dia tahu. Oh, ini yang dia akan menuju kemana tuh tergantung dari diri dia sendiri nanti. Bukankah kebanyakan kalau saya perhatikan tuh ketika orang yang telah mengenal seni itu sensitivitas dia itu lebih tinggi. Oh iya. Dan kemudian Betul sekali. cenderung keras kepala. Ya, rasanya itu. Ngapa cenderung keras kepala? Keras kepala itu sebenarnya dia mempertahankan. Dia punya. Nah, itu aja. Setuju? Setuju. Betul? Betul. Titik di mana dia merasa percaya diri yang tinggi dengan dia punya rasa confident yang tinggi sehingga dia tidak bisa terpengaruh sama yang lain. Iya, betul sekali. Perwujudan itu terjadi tidak bim salah bim, tetapi dia punya masa di mana terbentuk dari awal dan susah dipengaruhi orang seni itu. Iya, karena dia sudah menemukan apa tadi saya bilang. Apa yang ingin diinginkannya. Karena yang saya bilang instingnya sudah jalan, ya kan? Kemudian dia merasakan ini loh saya. Ini saya harus begini loh, saya begini loh. Gitu. Orang kebingungan mencari sebuah kebahagiaan, Bang. Yang ada stres semuanya, Bang. Dunia sekarang, Bang. Apa yang terjadi dengan kawan-kawan kita pelaku seni, Bang? Orang stres itu biasanya bukan karena tidak punya solusi biasanya. Kalau saya menganggapnya stres itu adalah sesuatu yang tidak ada solusi bagi dia. Sehingga dia berdampak kembali kepada dirinya gitu. Apa yang harus saya lakukan? Barulah timbul stres. Tapi kalau hanya sekedar sesuatu, apakah sesuatu masalah, tapi masih ada jalan keluarnya, itu tidak perlu stres. Ada jalan keluarnya, Bang. Cuman kadang-kadang dia tidak menemukan jalan keluar itu, Bang. Nah, makanya saya bilang belum ada solusinya. Iya. Belum ada. Nah, orang-orang yang seperti itu kan dia harus bekerja keras, berpikir sekian kali lipat dalam otak dia. Kok belum ketemu ya? Belum ketemu ya? Itu yang mengakibatkan stres. Kenapa, Bang? Beban pemikiran yang harusnya. Misalnya gini loh. Rasa kali. Rasa ini. Nah, misalnya yang saya rasakan tadinya untuk memecahkan sesuatu masalah itu 1 kali sudah. 1 kali sudah bisa. Nah, yang dimaksud stres tadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4, 5. Belum ada sesuatu. Belum sesampai yang diinginkannya. Nah, kalau menurut versi saya ya itu stres. Ketika satu tujuan belum sampai, belum menemukan titik temunya itu dikatakan stres ya. Ya. Sehingga membuat pikirannya menjadi sakit. Ya. Jadi bermainnya di pikiran. Bermain di pikiran. Kalau kita? Kalau seni tidak seperti itu. Udah kerasa semua. Nah, seni itu kalau seni itu ibarat apa adanya, alam. Apa adanya? Mengalir. Ikutin. Jadi itu kan gini loh. Biasanya stres itu kan sesuatu yang harus dicari dengan apa ya? Harus targetnya harus apalah misalnya seperti itu. Ya. Kalau seni kan enggak. Apa yang dia buat, apa yang dia senangi, ya kan?
yang keluar memang lahir dari inspirasi pemikiran dia, ya itulah. Dia tak akan stres. Jadi enggak pernah stres. Kalau seniman stres ya bukan seniman lah. Dia harus bisa membawa suasana di mana seorang pekerja seni atau seniman tadi mengayomi rekan-rekannya agak enjoy dalam sebuah karya. Ya. Tidak mendapatkan sebuah preseran. Itu di sebuah pengkaryaan misalnya organisasi gitu kan. Nah, di lingkungan tempat kita kerja juga terkadang terbawa iklim kayak gitu tuh nanti tuh. Jadi lingkungan itu oke, enjoy ya, santai aja. Pasti akan selesai, Bah. Ya. Karena dia udah mendapat treatment ataupun didikan ataupun preseran dari awal dan dia bisa menyikapi semua. Ya. Kalau saya lihat kawan-kawan tuh di mana dia sudah memahami barang ini di dunia kerja tuh lempeng ya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi planning A ndak ada, dia ada planning B. Ya. Dan selanjutnya. Karena dari tempat ya. Siapa yang nempanya? Orang-orang tuh. Ya. Iya, termasuk depan saya. Itu bagus. Oke, Bang. Baga, malam ini kita udah agak berat sedikit nih. Udah bukan bahas ini udah kesana lagi dah. Ini loh, Bang. Yang dibutuhkan generasi berikutnya Kalimantan Barat kira-kira apa, Bang? Untuk apa nih? Bidang apa dia? Untuk udah saja lah ya. Yang kita geluti ya seni tari misalnya. Boleh. Yang pertama adalah sejarah. Kenapa? Harus sejarah. Sejarah itu maksudnya dia harus bisa mengenal tentang apa ya? Seniman-seniman yang sudah berkarya untuk Kalimantan Barat, ya kan? Satu. Oke. Yang kedua, pengetahuannya terhadap seni apa saja yang bersifat seni yang terdahulu yang disebut dengan tradisional, misalnya dia harus paham juga bahwa kalau kita mengangkat dimanapun kita berada, istilahnya itu kan tidak terlepas dari jati diri. Saya sebagai orang Pontianak, Kalimantan Barat, warna yang saya bawa ya warna Kalimantan Barat, warna Pontianak, ya kan? Dan semua itu ada dalam diri saya, harusnya seperti itu. Jadi jangan kita membuat sesuatu karya dalam sebuah seni, tapi orang bingung ini dari mana. Yes. Nah itu yang kadang-kadang, mohon maaf, koreografer muda itu lupa kadang-kadang di situ. Okay. Apakah karena keterbatasan atau enggan untuk menggali tadi itu, Bang, dasar kita punya apa, akhirnya kebablasan, teknologinya canggih nih, akhirnya menuju kepada itu yang bagus menurut mereka dan mereka, ya seperti itu. Jadi gini, tidak pede dengan apa yang ada di tempat kita, ya, atau ketidakmampuan mengolah apa yang ada di tempat kita. Makanya saya bilang tadi, sekarang apalagi dengan teknologi ya, dengan informasi yang banyak, dengan di zaman yang sekarang, seharusnya itu menjadi sebuah kemudahan bagi pegiat-pegiat seni ya, untuk mengetahui apapun bentuknya yang disebut dengan seni budaya kita Kalimantan Barat, apakah di bidang tari, musik dan lain-lain. Karena kalau saya sih sederhana, kalau tidak ada tradisional, tidak ada kreasi, tidak ada garapan, tidak ada kontemporer. Nah kontemporer sendiri saya masih agak rancu sekarang sebenarnya. Gimana itu, Bang? Karena yang saya tahu bahwa kontemporer ini sendiri bukan lahir sendiri di Indonesia. Itu
eh, 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 lahirnya memang dari luar Indonesia. Kalau nggak salah yang saya pernah dengar dari teman bahwa yang membawa kontemporer itu adalah orang yang cewek, kalau nggak salah namanya Jennifer, itu dia balet. Nah, dia balet, ya pokoknya apakah dia jago atau enggak tahu ya. Tapi dia orang balet yang ingin melepaskan dirinya dari balet tersebut, dia membuat sesuatu. Nah, itulah yang terjadi kontemporer. Tapi secara detailnya mungkin bisa kita tanyakan pakar-pakar kontemporer. Ya. Ya kan? Asalnya gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Ya, gitu. Dan akhirnya kontemporer itu adalah sebuah kekaryaan yang digemari. Iya. Karena apa? Nah, kontemporer ini adalah tidak terlepas dari segala-galanya, dalam arti kata itu ekspresi Ekspresi diri. Ekspresi yang ditimbulkan dalam bentuk apapun. Marah, senang, suka, apa bentuknya dari manusia itu sendiri. Itu barang baru berarti kan? Menurut saya barang baru. Ya. Oke. Artinya para pelaku koreografer itu harus mengenal sejarah, mengenal leluhur, mengenal budaya lokal, Ya. tradisi, terutama dia harus memahami tradisi. Dan kekhawatiran kita pernah berapa tahun lalu, ada mungkin udah sekitar 10 tahun yang lalu kita chat di Facebook zaman dulu. Ya, ya. Kekhawatiran kita hampir hilang jadi diri Kalimantan Barat. Ya. Dan sekarang siapa yang bisa mempertahankan itu? Ya, otomatis generasi muda yang akan eksis di dalam bidang seni tersebut. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang yang dimaksud tentang mengapa dia harus tahu tentang sejarah, tentang budaya lokal yang tradisional. Pada tahun 2007, Yap. saya mengolah tari namanya serai serumpun. Yap. Serai serumpun itu saya ambil dari 4 unsur gerak di Kalimantan Barat. Ada japinnya, ada tandanya, ada rodatnya, dan ada silatnya. Nah, pada ditampilkan pada saat festival, itu jurinya bukan dari Pontianak, ada yang dari IKJ Padang Panjang, ada yang dari Taman Mini dan segala macamnya. Nah, pada saat ada pertemuan workshop gitu ya dengan orang-orang Jakarta, orang-orang pakar tari ini tersebut, dia melihat rodat itu bukan rodat, dia bilang. Mengapa pakai tari saman, dia bilang. Nah, berarti saya bilang, ini orang sarjana tari, pakar-pakar tari, tapi dia tidak tahu Budaya kita. Padahal yang kita bawa itu bukan saman. Saman beda. Saman yang jelas Aceh dong. Yes. Ya kan? Nah, yang kita bawa ini rodat. Gitu. Nah, pada saat itu saya menjelaskan ke beliau kan masing-masing. Oh, ada ya Kalimantan Barat. Nah, disitulah letak kekayaan budaya kita. Mengapa kita harus tahu dengan budaya seperti itu? Itu satu. Ya kan? Yang kedua, bahwa misalnya budaya Melayu khususnya di Indonesia pada umumnya, bahwa itu kan memang tidak terlepas dari unsur-unsur Islami. Yep. Ya kan? Termasuk saman, termasuk rodat, termasuk indang kalau di Sumatera kan. Itu tak terlepas dari unsur-unsur Islami. Biasanya yang saya tahu adalah tari yang mirip-mirip saman kayak rodat, indang dan segala macamnya itu adalah kalimatnya itu dulu kalimat bahasa Arab. Yang sifatnya bahasanya puji-pujian terhadap Rasulullah. Gitu loh.
Nah, semakin lama, semakin berkembang zaman, lah digantilah dengan syair-syair bahasa daerah masing-masing dan Melayu. Aslinya Arab. Ya. Nah, itulah sebuah karya seni besar yang dilakukan oleh pendahulu kita terdahulu, mengangkat tentang seni Islami, Melayu misalnya lebih umumnya. Nah, bagaimana generasi yang sekarang harus tahu itu. Ya. Kalau enggak, itu akan tenggelam seperti batang tenggelam yang masuk ke dalam tanah yang enggak pernah muncul lagi. Generasi ke bawah mungkin tidak mengenal atau tidak sempat belajar. Atau tidak kuasa nak belajar rodat. Sakit kaki bang belajar rodat. Ya, Hanya orang-orang hadrah dan selingkungannya yang mengenal rodat. ya. Kembali kepada itu selera. Selera. Nah, cuman tergantung penyampaiannya. Ya. Jadi penyampaiannya kepada generasi muda itu ya yang paling harus penting itu adalah moral. Anda mau jadi seniman, Anda mau jadi pelaku seni, ya harus konsekuen. Ya. Gitu loh. Contohnya ya kita udah sama-sama tahu lah yang Koreografer bang, banyak tak kenal musik bang. Musik dikasih kepercayaan penuh kepada penata musik. Penata musik main sikat. Koreografer tidak ngerti musik, nyerahkan ya. Ya. Karena koreografer mukul pukulan jepin pun tidak pandai, mukul joget pun tidak pandai. Ya. Macam mana dia nak kenal pukulan? Ya. Rentaknya macam mana, pasir tungtangnya macam mana. Ya. Koreografer harus ngerti itu bang. Harus belajar. Ya. Setuju kah? Mau saya jelaskan ya tentang itu ya? Boleh. Apakah perlu koreografer itu? Koreografer musik perlu. Koreografer perlu mengenal. Penata musik lah ya disebut. Perlu. Kalau enggak mungkin harus ada itu. Bukan bang, koreografer tari bang. Bukan. Koreografer tari. Nah, itu tergantung dari ya, koreografer itu tersebut. Tentang filosofi. Dia mengambil filosofinya apa. Ngerti enggak dia? Jadi misalnya seorang koreografer tari enggak perlu dia tahu main musik. Enggak perlu. Enggak perlu. Karena pemain musiknya sudah ada. Sudah ada. Penata musiknya sudah ada. Gitu loh. Tapi yang bisa memberikan unsurnya itu ya kan. Kalau saya secara pribadi dari saya tumbuh dari kecil di dalam seniman tari bahwa unsur musik itu timbul karena ada unsur gerak. Ada juga yang dibalik, unsur gerak itu muncul karena ada unsur musik. Unsur musik. Tapi kalau saya lebih yakin bahwa unsur gerakan, timbulnya unsur gerakan adalah musik itu timbulnya karena ada unsur gerakan. Jadi gerak dulu baru Kalau saya seperti itu. Karena apa? Tergantung dari dari itu masing-masing memandangnya lah menurut saya. Tapi kalau saya memandangnya bahwa dari seni tari itu sendiri bahasanya itu kan gerak yang diiringi dengan ritme. Itu tari. Berarti di situ jadi gerak dulu bahasanya baru ritme. Tapi ada juga musik ada versi yang mengiringi musik ada dulu baru tarinya. Ada versi itu ada. Tapi itu enggak masalah. Menurut saya bisa aja, sah-sah saja. Tapi karena saya punya filosofinya begini bahwa sesuatu yang bergerak pasti ada bunyi. Saya sendiri ya, saya sendiri bahwa sesuatu yang bergerak pasti ada bunyi. Di dalam gerak itu ada ritme, Bang. Iya. Di dalam gerak itu ada suara yang menggerakkan. Makanya saya mendahulukan gerak baru ritme. Pertanyaannya nanti ada unsur dengan nanti pertanyaan tadi itu. Ini gerakannya kemana? Gerakan cepat, gerakan lambat, gerakan bergeser, gerakan melambung atau ke atas, gerakan apa? Nah itu unsur musiknya juga udah berbeda. Ya. Nah, kalau filosofi saya mengartikan kalau dalam mana dulu antara musik
dan gerak, ya saya bilang gerak dulu. Karena saya yakin bahwa sesuatu yang bergerak pasti menimbulkan bunyi. Oke. Ada hal yang memang orang berpikir menari itu gampang. Ya. Tak perlu belajar, yang penting bisa joget-joget, jadi. Ya. Ada yang berpikir nari itu sulit, sehingga tak kuasa dengan belajar nari. Ya. Untuk apa sih belajar nari itu? Nah, tadi kita sudah bahas bahwa tujuan dari kita belajar seni, tari untuk atau segala macam, mengangkat rasa. Bukan tujuan akhirnya untuk menjadi seorang penari yang Ya, maksimal. betul. Bukan untuk menjadi seorang seniman, Ya. tapi untuk melatih rasa untuk masa depan dia. Ya. Banyak orang yang orang tua lah bang ya. Nak jadi apa sih kau nari nak? Untuk apa sih? Nak jadi apa kau nih? Ya. Begitu kan bang? Biasanya kan ketika kita belajar seni, kau mau jadi apa? Betul. Pernah ngasih makan orang apa? Tadi kan? Yes. Yes. Ya memang seperti itu. Dan ternyata di dalam menjalani waktu bersamaan antara si A memiliki kemampuan berseni dan si B yang tidak memiliki suatu kemampuan berseni, menjalani kehidupan. Yang ini kok lempeng, yang ini kok agak goyang ya. Ya. Oke. Kau mampu semuanya. Tapi ini goyang nih. Mudah, stres, depresi, segala macam. Karena kok yang ini bahagia ya sih? Yang ini bahagia, enjoy ya kan? Ya. Umur abang berapa? 55. Paras? 55. Muda. Nah, di situ satu-satunya. Itu kali ya. Jadi tadi enak tuh. Apa ya anaknya tadi bahasanya tuh tadi yang dibilang Ale itu ya. Untuk apa belajar? Untuk belajar apa belajar seni? Untuk apa? Iya kan? Nah, jadi apa? Ya. Kan salah satu alasannya kan tadi udah saya bilang itu masalah rasa kan. Itu yang pertama. Itu sangat mendasar lah. Ya kan? Nah, orang pasti tahu kegunaan rasa itu untuk apa. Rasa ini bukan rasa di lidah ya, maksudnya rasa yang ada di dalam hati kita. Ya. Ini ada hubungannya dengan antara tadi yang kita bahas pelaku seni dengan seniman. Pelaku seni dengan seniman, apa bedanya itu bang? Nah, kalau pelaku seni, ya memang dia paham, dia mengerti, dia lagi menjalankan bidang seni tersebut. Apakah dia bisa main gitar, apakah dia bisa main piano, apakah dia ngeband, apakah dia menjadi anak sanggar, apakah ada itu pelaku seni, oke? Seniman. Nah, kalau seniman adalah dia sudah membuat karya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan seniman. Untuk orang lain itu artinya bisa membuat sebuah penciptaan. Betul, membuat karya. Karya untuk orang lain juga. Membuat penciptaan sehingga bisa dirasakan oleh orang lain. Ya kan, apalagi bisa sampai terus turun-temurun dilakukan. Wah, itu betul seniman. Nah, orang seperti seniman itu dia telah menentukan diri dia bahwa dia ingin jadi seniman. Dan itu digariskan bang. Nah, tapi kalau pelaku seni tidak. Makanya pelaku seni ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pedagang, ya kan? Ada yang jadi pengusaha, misalnya kan. Semua bisa jadi pelaku seni. Kalau pekerja seni bang? Sama dengan pelaku seni. Sama. Pekerja seni sama dengan pelaku seni. Nah, kalau seniman itu yang kita bilang tadi bahwa, nah makanya orang bilang katanya orang seni ini susah diatur gitu deh. Ya susah ngaturnya.
Karena dia sudah mengidentikan dia sebagai seniman itu tadi. Padahal bukan pelaku seni. Kalau pelaku seni dia tetap bisa diatur. Bisa Tapi diatur. kalau seniman biasanya Biasanya. itu susah. Jadi dia harus sesuai dengan apa hati nurani dia, harus cocok dulu Iya. dengan diri dia, baru dia mau berjalan. Iya. Kalau enggak dia enggak. Iya. Nah, di situ yang orang tak paham, Bang. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi gini, ada kliknya, ada caranya Heeh. untuk mengajak yang susah diajak kerjasama itu bisa. Mm-mm. Ada caranya. Ya. Gitu. Ada caranya yang mungkin orang tuh nggak paham. Betul. Kan ada caranya gitu. Biasanya kan dia juga sensitif ya. Nah, itu ada Biasanya. cara-caranya. Heeh. Menghadapi si A nggak bisa Mm-mm. dengan cara aku menghadapi si B. Ya. Nah, begitu modelnya. Si A ini harus spesial nih. Ya. Aku nggak mampu untuk ngomong sama dia. Mm-mm. Jangan mana-mana kok. Mm. Puluh minta bantuan sama orang yang memahami Ya. latar belakang si A nih. Iya. Itu kayaknya lebih tepat. Ya. Secara tadi tuh rasa itu Nah. connect itu ada bahasa yang memang aku tidak cocok sama kau. Walaupun kau ngomong sama aku bagaimana pun, ketika aku tak cocok, tak bisa. Ya. Itu sesuatu itu. Hati-hati. Bukan bicara lain tuh. Bicara rasa. Ya itu tadi. Berarti apa yang saya bilang tadi, karena mungkin seniman itu kan karena dia selalu mengolah rasanya itu kan. Jadi sensitif lah. Oke, melompat saya, Bang. Nah. Abang ini kan ngelola sanggar kan sudah 39 tahun nih. Kemarin Ya. baru ulang tahun kan, Sanggar Bougainville. Iya. Dan selalu menerima murid baru, kelas baru Mm-mm. per tahunnya. Mm-mm. Apa sih pentingnya, Bang? Toh abang gak terima murid baru dah, enjoy dah. Mm. Kok masih mau disibukin sama nerima murid baru itu? Iya. Gimana tuh? Jadi sebelum saya masuk ke situ bahwa memang saya ini kan dilahirkan dari keluarga seniman. Satu. Iya. Kedua memang dari ayahanda sekarang lagi meneruskan Sanggar Bougainville. Ya. Ya kan, mudah-mudahan nanti diteruskan oleh anak-anak saya lah, mudah-mudahan nantinya. Amin. Mengapa harus menerima siswa baru atau mengajarkannya? Ya pertama yang saya rasakan pada saat saya kecil dulu ya seperti itu. Bahwa anak ini kan punya keinginan sesuatu gitu loh. Ya ada yang talentnya itu ada yang tukang baca, ada talentnya itu ada yang ke elektronik, ada tukang bacanya itu suka lihat bangun-bangunan gitu loh. Ada anak kita yang kadang-kadang suka bergerak. Kalau lihat TV, lihat apa lagu, kadang bergerak, menari dia sendiri dan segala macamnya. Nah sebenarnya itu adalah bakat yang ada di dalam diri anak tersebut. Bakatnya nari. Nah, bakatnya nari. Kan nampak itu anak-anak itu. Iya. Nah, ini kalau nampak. orang tua yang peka biasanya, wah anak aku nih senangnya menari. Ya, mungkin dicarilah sanggar-sanggar tari untuk dia masuk. Itu sebagai penyalurannya dia. Pertanyaannya apakah dia nanti mau jadi penari, jadi seniman, belum tentu. Yes. Itu tergantung dari jati dari anaknya tersebut gitu loh. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kita harus mengenalkan tentang kita kan tidak selamanya hidup. Siapa lagi yang akan memberikan nilai-nilai budaya seni lokal, seni daerah? Ya kalau bukan kita seniman. Kita harus terus memberikan mereka. Karena saya rasa di dalam seni itu sendiri banyak etika-etika yang harus kita pelajari. Dari tari ya misalnya. Misalnya tari itu misalnya ada melakukan salah satu yang kalau di dalam kita misalnya kan kalau menerima sesuatu dengan tangan kanan, kalau mengerjakan sesuatu dengan tangan kanan, di tari itu ada. Berarti kan di situ ada pendidikannya gitu loh. Mengapa ndak harus tangan kiri gitu loh kan? Karena nilai tangan kanan itu lebih terhormat gitu loh.
Apa tangan kanan, dimulai dengan tangan kanan, apakah dimulai dengan kaki kanan misalnya. Itu ada nampak, satu. Yang kedua, karena kita budaya Indonesia yang sifatnya Melayu dan Islami, bahwa di dalam tari itu juga mengajarkan tidak boleh bersinggungan antara pria dan wanita. Ada. Ya. Dan banyak lagi yang pelajaran dari kita belajar nari untuk etika, akhlak di dalam sebuah kehidupan ada. Nah, selama ini itu yang saya ajarkan kepada anak-anak, bahwa kalau kita menari ya kita harus kita pelajari betul-betul apa maksud makna dan tari tersebut. Nah, sehingga apa yang saya bisa dapati selama dari saya belajar seni, ya kita harus memberikan tongkat estafet ini kepada generasi-generasi berikutnya. Gitulah kira-kira. Saya pernah dapat informasi dari anak buah abang. Om Yuja tuh ya, kalau ndak nengok kita latihan dia, pala dia pusing. Jadi di rumahnya harus ada orang latihan. Itu bang. Jadi kalau di rumah tuh ndak ada orang sepi, tuh ndak ada orang latihan tuh, pening pala abang. Kalau saya dengar jujur sendiri mengatakan iya. Apa? Jadi obat pusing tuh lihat orang latihan. Jadi gini, saya itu karena saking kedekatannya dengan anak-anak, gitu loh. Jadi seperti anak sendiri, anak sanggar tuh. Kalau ndak lihat dia tuh saya kadang mencari mana, mana apa itulah. Ya. Jadi kira-kira ada rasa rindu kadang-kadang, mana anak-anak ini, padahal memang bukan waktu latihan kan gitu kan. Ya mungkin itu karena sudah dari kecil kita bersanggar ya, sudah kumpul ramai di sanggar, terus, ramai kan, gitu. Jadi kalau ndak ada, apalagi kalau kita kan kalau ngadapi bulan Ramadan, bulan puasa kan kita stop ya, betul. Iya betul. Itulah gambaran. Jadi udah candu. Nah, ya rasanya kalau, nah itu yang aku bilang tadi, kebahagiaan tadi ya. Yes. Jadi kalau kita kumpul sama anak-anak sanggar, kita ngobrol, apalagi yang kita bahas tuh tentang bicara tari, bicara gerak, waduh, itulah kebahagiaan yang sebenarnya kalau menurut saya. Ya, artinya di situ ada poin di mana kita di luar jam sekolah itu kita dapat menyalurkan bakat dia yang lain kan? Iya. Nah, kita tidak tahu setelah tamat kuliah mereka mau jadi apa, bekalnya salah satunya di sanggar itu tadi. Iya. Bicara sanggar. Pontianak ini kan banyak sanggar. Iya. Apakah itu menjadi sebuah kompetitor untuk abang? Oh tidak. Malahan saya sekarang, kalau ada sanggar-sanggar yang kita perlu sharing, saya siap. Jadi bukan kita harus kompetitor. Malahan banyak sanggar lebih bagus, berarti daerah tersebut atau Pontianak lah misalnya khususnya, banyak yang menghargai itu tadi, seni budayanya itu tadi. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita bisa membuat iklim yang baik. Jadi tidak ada main siku, main rendahkan, main apa. Jadi kita membuat sesama seniman. Ya seniman itu kan jujur. Seni itu kan jujur. Kalau saya mengambil filosofi seni itu adalah jujur, kejujuran. Jadi kalau seniman yang orangnya tidak jujur, saya rasa itu bukan seniman. Nah, gitulah gambaran saya. Jadi yang lahir dari rasa tadi, yang lahir dari rasa senang, rasa bahagia, apalagi kalau kumpul sama teman-teman, aduh, itu asik sekali gitu loh. Nah, iklim itu yang sebenarnya harus kita dapati di antar sanggar sebenarnya. Kita bisa tukar pikiran. Kita bisa saling asah, saling asuh. Kan asik itu. Asik kalau kayak gitu. Asik. Jadi tidak ada timbul kecurigaan. Oh, dia ini nak manu ini. Itu kan berarti udah negative thinking dulu itu. Nah, saya tak bisa begitu.
Oke. Mengalir aja. Kita kalau dapat memang tidak ada yang namanya kompetitoran, persaingan, tugasnya sama. Tugas sanggar itu sama. Betul. Jadi begini Ali. Kita punya tugas sama, ya. Betul. Tugas kita ini kan seniman adalah membuat sebuah karya supaya karya itu juga bisa kita berikan kepada generasi berikutnya. Ya mudah-mudahan karya itu juga bisa membawa nama baik daerah maupun negara. Kan itu tujuannya. Kemudian kalau masalah kadang-kadang saya hanya punya keyakinan satu. Tuhan tidak akan pernah salah memberikan rezeki kepada seseorang. Ya, betul. Saya hanya prinsipnya itu. Kalau memang bukan kita ya bukan Udah, rezeki. jangan dipaksain. Ya. Sampai ada bilang gini, Bang, tuh si A gini biarlah. Kalau kita dikasih kesempatan pun tidak siap bah gitu. Kita kan pengen mau santai-santai ya. Biarkanlah wilayahnya bukan wilayah kita. Kan gitu ya bang. Kan sekarang pikiran kita kan. Betul. Itu udah matang dan ini gitu nih. Cia. Kalau berkesenian, ya bang. Di dalam sebuah proses penggarapan lah. Ini kan kalau sanggar ini kan komplit penari, penata busana, make up, musik, pemusik itu ada. Terus sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok yang memang notabene dia hanya bahasanya ngejob PY. Artinya dia tidak pembinaan, penari comot, ya instan, tidak ada pemusik sanggar. Betul. Tapi dia bawa bendera sanggar. Ya. Yang nama sanggar itu kan kalau menurut saya lah ya. Tanggung jawab yang sanggar sebenarnya itu adalah sebuah pembinaan. Betul. Regenerasi. Ya. Betul. Harus saya komentari kan ini. Gimana menurut abang? Ya. Bakarlah api rokok tuh mati. Kalau saya sih ya itu hak-hak mereka lah ya. Tapi kalau saya sarankan ya yang namanya sanggar itu adalah unsurnya adalah pendidikan, pembinaan, ya kan? Ya. Karena apa? Ya karena itulah sanggar itu kan memang dibutuhkan oleh negara maupun daerah untuk membentuk anak-anak dari usia dini sampai dia bisa mengetahui tentang seni. Apa sanggar itu? Seni tari ya tari, seni lukis ya lukis, seni musik ya musik. Itu tanggung jawabnya dan kewajibannya. Yep. Tapi kalau ada yang sanggar gitu ya mungkin tidak tahu ya. Mungkin hak dia lah kali ya. Karena apakah cepat mau dapat job, apakah cepat ingin ingin ternama atau ingin tidak ngerti juga kadang-kadang. Ya itu tergantung, kita serahkan orang lah, masyarakat lah yang menilainya. Kadang-kadang gitu. Masyarakat sih tidak paham bang. Masyarakat tidak paham. Ya pasti orang tua ingin masukkan anaknya ke sanggar. Kelompok tersebut. Kelompok A, B, C, D kan misalnya kan. Iya. Aduh. Nggak nerima, contoh tempat saya kan nggak terima anak kecil. Iya. Karena memang nggak ada waktunya. Iya. Karena latihannya malam. Betul. Nah gitu bahkan. Sedangkan weekend saya mau kacau, biarlah mereka istirahat. Weekend kalau saya lah pribadi. Iya. Nah, itu jadi waktunya malam gitu aktivitas. Ya karena anak-anak pun malam kan nggak bisa. Aktivitasnya kan udah banyak sekolah, kuliah. Ya kalau saya pribadi kalau anak-anak SD itu saya bilang udahlah biar dia main-main dulu. Biar janganlah dia main. Dua latihan sanggar dulu ya saya bilang itu. Nanti kalau SMP saya bilang itu boleh antarkan sini saya bilang. Karena udah mulai paham gitu. Baru bisa diajarin. Tapi kalau SD udahlah main-main aja. Tapi kalau ada pementasan, biasanya saya cari bang pungut tuh, budak-budak tuh yang kecil-kecil tuh ya kita pentas gitu. Kita buat pagelaran nih kita ajarin instan sifatnya. Sifatnya sementara mengenal ya. Iya. Nah, kumpulkan lagi anak-anak siapa yang kecil-kecil itu kan ya kita latih habis itu hilang lagi. Nah, jadi maka kalau orang minta anak saya nih mau nari bang kata dia. Saya arahkan si kelas ke sanggar si A.
Tutup bang, nggak ada buka kelas. Si B Mm-mm. nggak buka, yang si B. Oh iya bu, memang sekarang sistemnya per tahun. Ya, Sebenarnya itu betul. masuknya tidak bisa sembarangan. Mm-mm. Udah ada pembukaan masuk, jadi Iya. orang tua tuh mulai paham kan. Mm-mm. Nanti kok ada buka kasih tahu bang ya. Iya. Mm-mm. Soalnya kan sekarang kan udah nggak bisa kita main masuk kayak dulu lagi bang. Ya, betul. Kita kan betul. sudah terprogram. Ya, udah program. Pendidikan kita udah terprogram dah. Walaupun kita bukan lembaga pendidikan yang besar, Mm-mm. hanya kelompok sanggar, tetapi kita punya manajemen sendiri Iya. yang mendidik generasi berikutnya agar memahami. Ketika datang baru itu kan ketinggalan lagi. Kita Iya. repot untuk Betul. mengajarkan yang baru lagi. Itu masalahnya. Sama. Di kita pun Bougainville juga gitu. Ya, sama. Rata-rata semua sanggar seperti itu bang. Sekarang bang, tidak bisa main masuk sembarangan. Ya, karena Tidak nanti bisa. kesian anaknya. Iya, Ya kan? stres Anaknya dianya. udah latihan udah sekian bulan dia baru datang masuk. Lompat dia jauh. Nah, dia enggak bisa baru mendapat namanya baru kan. Tapi kalau dia sama-sama baru, ya enak gitu loh. Betul itu. Perlu enggak bang? Mm-mm. Apa tuh? Migrasi dari budaya luar menguasai budaya Kalimantan Barat. Migrasi perlu, tapi menguasai enggak perlu. Sempat terjadi beberapa tahun kebelakangan. Jadi begini, kalau ini yang memang PR kita semua sih sebenarnya. PR dari seluruhnya. Kita harus sadar ya. Harus sadar itu bahwa ya contohnya kayak Korea ya, yang saya bilang tadi, Korea misalnya kan. Ya karena Korea itu kalau tidak salah dia merintis itu sekitar 20 tahun. Korea 20 tahun. 20 tahun untuk mengangkat budaya dia itu sampai sekarang. Bisa sehebat sekarang. Karena dia sudah membuat sistem yang benar untuk mengangkat budaya. Nah, kalau di Indonesia ini kan sekarang baru ada yang namanya pemajuan kebudayaan. Yes. Ya kan? Dan itu pun nanti kita belum tahu nanti apa nih outputnya apa gitu loh. Nah, tapi kalau Korea yang saya tahu saya baca, mereka itu kan pernah terpuruk dengan Krismon ya. Krismon sehingga dia saya pernah baca dia kemudian peminjaman uang ke IMF. Nah, dari IMF itu masuklah APBN-nya dia. Nah, dari 30% APBN-nya dia langsung serap masalah UMKM, masalah budaya, diatur oleh negara. Betul-betul diperhatikan untuk mengangkat itu. Karena sasaran dia mungkin ya dengannya majunya UMKM dia, kemudian majunya seniman dan budaya dia, itu menjadi sebuah aset negara dia. Nah, terbukti sampai sekarang. Padahal dia budayanya budaya Korea gitu aja. Kayak Indonesia banyak. Jauh sekali lah dengan Indonesia. Indonesia banyak. Indonesia ya Allah. Apa ditelantarkan? Nah itu tentang kesadaran semuanya. Makanya saya bilang ke semuanya, kesadaran itu. Ketika bicara Mulai dari pemerintah, mulai dari pengusaha, mulai dari masyarakat, ya rakyat, itu harus sadar di situ. Bahwa malahan sekarang Korea itu dari seniman-seniman itu pemasukan bagi negara. ketika gini Bang, ketika kita bicara tentang tradisi kita, kekayaan lokal kita, kenapa banyak yang alergi? Ya karena itu tadi. Nah kalau itu PR itu Bang. Kalau saya sih begini, misalnya saya ambil contoh ya, misalnya budaya Melayu, Melayu ini kan sangat besar, sangat luas gitu loh. Sebenarnya bukan slogan Melayunya, tapi esensi Melayunya yang di mana sebenarnya. Misalnya begini, kalau kita kan udah merasakan dulu, misalnya pada saat kita ngomong sama orang tua saja, kadang-kadang kita tak boleh keras. No. Kemudian berjalan di depan orang tua sedikit membungkuk. Yep. Apakah itu pernah diajarkan di sekolah? Apakah pernah diajarkan di rumah? Itu kan budaya. Nah gitu loh. Kira-kira seperti itu yang kecilnya ya. Apalagi yang lainnya gitu loh. Nah kalau memang di Indonesia ada pendidikan karakter, ini dia yang saya maksud.
Kuatkan di situ. Karakter tuh kuatkan di Dari sejak usia sekolah. Iya, mulai dari TK, SD, SMP itu yang ditekankan. PR untuk yang nyusun kurikulum. Iya. Jadi PR besar untuk besar. pemegang kebijakan. Betul. Bagaimana untuk percaya diri, terus kemudian tidak mudah tergerus dengan budaya luar masuk ke kita, dan akhirnya kita bisa bangga membawa apa yang lahir dari leluhur gitu yang dulu. Dan kita sangat kaya. Setuju Bang? Setuju, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Oke Bang, makasih banyak Bang. Malam hari ini luar biasa Bang Yuja Yanis Caniago telah duduk bersama kita. Seniman, bisa dikatakan seniman senior. Jangan marah ya, saya bilang seniman Bang ya. Iyalah. Nah, udah, itu udah pilihan Abang. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadar tua, asik menggila. Dan jadi apa kau tua?